Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Stock Request pertanggal 23 Desember 2022 ya. Di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama yang menurutku di antara 3 saham ini tentunya ada yang menarik. Yang pertama adalah saham KLB Pharma ya atau saham KLBF. Kemudian yang kedua saham MAPI atau Mitra Adi Perkasa dan kemudian yang ketiga adalah saham BRPT atau Barito Pacific. Oke. Tapi sebelum kita ke pembahasan utamanya, aku mau sedikit remind teman-teman dulu ya, ini untuk bagi teman-teman yang memang mau join free groupku. Jadi di free group ini juga ada watchlist tambahan dari menu sore, kemudian ada tambahan berita gratis ya. Terus kemudian ada juga event yang diadakan oleh timku sendiri. Oke, ini ada watchlist menu sore ya. Kita masuk saham pada di hari Rabu. Kalau misalkan teman-teman ada yang join di grupku, ya kita masuk dari hari Rabu. Dan hari Rabu itu tanggal 21 ya teman-teman. Dan harga sahamnya sudah naik hampir beggar ya teman-teman. Ya, sudah 80% kalau misalkan teman-teman entry di hari Rabu. Kalau misalkan ngikutin dari grup kita. Oke, terus kemudian yang kedua kita juga ada event ya, tebak skor Piala Dunia. Jadi beberapa bulan sekali lah ya kita akan mengadakan event-event yang menarik, tentunya khusus para teman-teman yang sudah join grup kita, bantu ramein ya, bantu support juga. Nanti kita akan memberikan ya support baik juga ke teman-teman semuanya. Oke, dan ini salah satu contohnya lumayan di juara satu itu memperoleh hadiah Rp350.000 teman-teman ya, tanpa harus effort yang banyak banget ya, cuma cukup ngikutin syarat dan kriterianya aja. Oke, terus kemudian menu sore yang lain ini juga di hari Kamis ya, ini baru rilis. Kemarin dari Kamis kita ada menu sore di BSBK dan MMIX ya, ini di free group kita di hari Kamis ya teman-teman, berarti kurang lebih di tanggal 22 ya, di tanggal 22 kita entry, otomatis di closing price-nya di 208. Oke, hari Jumat ya, itu high-nya ke 222 ya. Kalau misalkan kita ukur BSBK ya, BSBK high-nya 6%. Jadi seharusnya teman-teman ada yang berhasil reach untuk TP di area tersebut dan juga MMIX. Ini bahkan lebih parah ya. Kemarin kita closing entry di 322, aku kasih rekomendasi. Dan kemudian hari ini naik 13% dan high-nya 16%. Jadi lumayan banget lah ya membantu watchlist tambahan teman-teman semua. Dan ini sudah difilter oleh sistem trading yang sudah aku buat teman-teman. Jadi aku membuat screenernya dan aku tinggal pilih aja di antara screener tadi. Misalkan dari 10 aku pilih 2 yang memang menurutku menarik dan itu free sifatnya untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mau join silahkan, linknya akan aku put di description di channel di YouTube ya teman-teman. Oke. Selain itu ya, selain dari free group, kita juga ada komunitas yang memang sifatnya paid dan eksklusif ya. Di komunitas itu juga aku akan mendampingi teman-teman semuanya yang ingin ikut trading gitu ya, dan juga membantu sedikit guidance, memberikan ilmu dalam bentuk review saham. Kemudian juga memberikan sedikit referensi saham yang menurutku menarik dan nggak kalah ininya juga ya, nggak kalah cuannya juga dengan free group. Kita juga ada masuk di PADA kemarin ya, PADA kita masuk yang metode arah hunter dan sudah aku mention juga di grup scalping. Oke, terus kemudian menu jackpot lainnya kita ada dapat di KRIA minggu ini. Ya, kita entry persis tepat di tanggal 20 Desember dan kita sudah floating profit hampir 20% dalam waktu 3 hari. Oke, buat teman-teman yang mau coba join silahkan, linknya akan aku taruh juga di description channel di bawah ya. Oke, langsung kita bahas aja ke pembahasan utama. Kita bahas dari si IHSG kita. Sedikit review IHSG minggu ini masih bergerak sideways ya teman-teman. Oke, rentang areanya kurang lebih di sekitar 6.700 sampai 6.800 ya. IHSG mau mencoba untuk breakout ya di atas 6.800, cuma kelihatannya masih berat. Memang secara keseluruhan foreign outflow market kita itu sudah mulai ter-reduce ya teman-teman. Cuma sayangnya di hari Jumat kemarin itu mulai ada foreign outflow yang cukup besar lagi di angka 700 miliar. Dan minggu ini ada net foreign sale itu di angka 1,8 T. Ya hampir 1,8 T. Ya kalau teman-teman lihat secara foreign sale kurang lebih selama seminggu ini ya kurang lebih banyak di Goto ya teman-teman ya. Goto dan juga kebanyakan dari afiliasi si Goto ya, ada Mtel. Cuma Telkom udah lumayan ter-reduce ya dibandingkan minggu sebelumnya. Oke.
selama IHSG belum berhasil breakout di atas 6.800 sih, ya kita masih nggak bisa berharap banyak ya, karena masih banyak saham-saham yang memang posisinya lagi kurang baik saat ini, gitu ya. Foreign flow-nya juga uh, lagi kurang bagus. Oke, langsung aja kita bahas 3 saham utama. Yang pertama akan aku bahas adalah MAPI, ya. Oke, MAPI secara tren ini strong uptrend banget ya. Dia bergerak naik sudah dari 600 ya, sudah hampir beggar kurang lebih. Kalau misalnya kita ukur dari titik terendahnya, ya dari 600 ke 1400 ya udah beggar lebih, teman-teman. Oke, cuma apakah saham ini masih akan melanjutkan kenaikannya? Menurutku masih ada potensi, teman-teman. Ya. Cuma apakah entry-nya saat ini? Ya jawabanku adalah ya kita hitung dulu risk dan reward-nya seperti apa. Nah, cuma yang aku menemukan ada yang menarik adalah ya untuk saham MAPI, kalau teman-teman lihat ya indikator yang merah, ya kalau aku pakai indikator yang merah ini adalah indikator exponential moving average 50. Oke. Nah, untuk saham MAPI sendiri ini memiliki karakteristik yang menarik, teman-teman. Ya, ketika dia menyentuh EMA 50, oke, besar kemungkinannya dia akan mantul dan naik ke atas. Dan ini sudah berlangsung berkali-kali ya, teman-teman, bukan cuma satu kali aja. That's why ini sudah lumayan teruji ya. Dan hal itu terjadi lagi kemarin ya di tanggal 20 Desember ya. Dan ini aku manfaatkan sebagai menu sore di grup komunitas eksklusif Cuan Bareng Kokoku, dan ini sudah cuan juga. Oke, secara tren ini masih bagus dan menurutku masih bisa berpotensi untuk di swing dan kita trading kan ya. Dengan metode trend following juga masih bisa, cuma ya titik entry-nya ya harus lebih tepat aja, harus lebih precise aja gitu. Oke. Nah, coba kita buat trading plan-nya ya untuk MAPI. Oke, di sini ada resisten yang titik highest-nya di 1530, kemudian di sini juga ada resisten ya di sekitar 1480, dan support-nya adalah di kita bisa pakai EMA 50 sebagai support-nya, atau di swing low akhir yaitu di sekitar 1265 ya, satu tick di bawah 1270. Oke. Harga saat ini 1445, support pertamanya di 1300, support keduanya di 1265. Oke, resistennya di 1480. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ya di harga yang sekarang, ya menurutku ini trade plan yang kurang menarik karena risk-nya itu jauh lebih besar dibandingkan reward-nya ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman entry-nya nyicil ya dan harga sahamnya belum naik ke area resisten, ya menurutku ini juga masih akan menarik. Ya kalau misalkan teman-teman area cicilnya tepat, mungkin bisa coba cicil ya dari rentang 1300 sampai 1350. Oke, selama dia tidak menjebol swing low akhir ya menurutku ini masih akan oke, karena gerakannya ini pola gerakannya masih uptrend. Kalau misalkan dia sudah menjebol area 1265 sebagai swing low akhir, maka ini sudah patah trennya dan sudah berubah menjadi pattern double tops dan kemungkinan besar dia akan turun dulu. Ya, dia akan turun dulu. Oke, itu untuk saham pertama yaitu saham MAPI. Secara broker summary terakhir ya, secara broker summary mingguan juga masih bagus kalau aku lihat. Mingguannya broker sahamnya masih akumulasi oleh KZ, RX, dan ZP, dan average mereka di 1400 sampai 1420. Oke, terus kemudian saham kedua, kita akan masuk ke saham KLBF atau KLB Pharma. Nah, untuk saham KLB Pharma ini juga menurutku menarik ya. Kurang lebih ini sama dengan si MAPI tadi ya. Dia cukup nurut juga dengan area exponential moving average 50-nya. Oke. Pertama kali diuji di sini, sebentar terus kemudian mantul, kedua di sini. Oke, dan kemudian yang ketiga ini mau mencoba lagi. Nah, cuma yang membedakan adalah topnya, yang membedakan adalah puncaknya, teman-teman ya. Kalau MAPI tadi ketika dia menyentuh exponential moving average 50, dia selanjutnya berpotensi breakout ya. Dia nyentuh bentar terus kemudian nggak lama breakout, nyentuh bentar nggak lama breakout, nyentuh lagi breakout lagi. Untuk ALBF sekarang kondisinya agak beda ya. Dia nyentuh area MA 50, ya mungkin di sini sempat breakout ya. Cuma di sini ya di beberapa hari terakhir ini udah mulai stagnan nih, udah mulai kepentok di sekitar area 2150 sampai 2170, teman-teman. Oke. Cuma menurutku ya kalau misalkan teman-teman mau coba spek buy silahkan, karena ini kan pembelian yang low risk ya. Dan menurutku harga sekarang itu risk-nya lebih kecil dibandingkan reward-nya. Jadi reward-nya itu masih lebih besar dan menurutku bisa berpotensi. Oke. Nah, kita akan coba buat trading plan-nya juga untuk KLBF ya.
Mungkin teman-teman bisa menetapkan level stop loss akhir di sekitar area 2000. Oke. Area TP di sekitar 2150 sampai 2180 ya. Jadi masih lebih besar rewardnya buat teman-teman yang mau coba silahkan, karena nih risknya kurang lebih yang paling maksimal ya paling ya teman-teman bisa put di 1970 lah. Yang paling maksimal risknya paling 3% teman-teman. Tapi rewardnya lumayan. Itu bisa menyentuh hampir 5% sampai 7% ya. Oke, terakhir secara broker summary mingguannya sudah mulai ada distribusi memang ya, ada KZ, ada YU, ada TP, ini sudah mulai ada distribusi. Jadi ya hati-hati ya, hati-hati. Secara price action, risk dan reward yang menarik, tapi secara broker summary atau bandarmologi agak kurang. Oke. Terakhir kita akan bahas saham BRPT. Ya. Nah, untuk saham BRPT sendiri, trennya ya, tren menengahnya ini kalau aku lihat ini masih downtrend. Oke. Cuma tren short termnya ini sudah mulai uptrend ya, teman-teman ya. Tren short termnya ini sudah mulai tanda-tanda, sorry, bukan uptrend ya, mulai ke sideways dan membentuk base. Oke. Di sisi lain ya, stokastiknya ini mulai membentuk tanda-tanda divergence nih ya, harganya turun. Oke. Harganya turun, tapi stokastiknya divergence, stokastiknya naik. Jadi menurutku akan ada potensi pantulan-pantulan kecil. Oke. Ini akan menjadi menarik kalau misalkan BRPT ini berhasil boycott area di sekitar 800 ya. Kalau misalkan dia berhasil boycott 800, maka potensi selanjutnya mungkin bisa ke area sekitar 830. Ya. Mungkin bisa dimanfaatin untuk swing pendek, teman-teman. Kalau support mungkin teman-teman bisa put di area 750 ya sebagai batasan akhir level stop loss. Oke. Kita akan coba buat trade plan-nya. Harga sekarang 780. Oke lah, support di 750 dan area TP 800 sampai 130 ya. Oke. Nah, ini adalah risk dan rewardnya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, menurutku sih ya cukup menarik lah ya, karena kan di sisi lain ya harga oil kayaknya kemarin masih koreksi ya. Coba kita cek dulu. Oh, harga oil udah mulai rebound. Jadi ya hati-hati. Secara risk dan reward menurutku ya bisa dibilang 1:1 lah. Ya bisa dibilang 1:1. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry ya silahkan. Cuma ya aku lihat sih ini potensi naiknya di bawah 50% ya. Jadi mungkin agak berat naiknya karena secara broker summary juga masih distribusi dan secara trennya ini masih sideways ya. Dari downtrend menuju ke sideways. Jadi menurutku sih butuh power yang lebih. Salah satu keunggulannya dari saham ini ya cuma mungkin ya divergence dari stokastiknya gitu. Oke. Oke, paling gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini ya. Baik lagi untuk teman-teman yang mau join free group kita bisa klik linknya ada di YouTube, dan juga buat teman-teman yang memang mau coba join untuk komunitas eksklusif cuan baru Kokoku juga bisa klik linknya ada di deskripsi YouTube teman-teman semuanya. Dan untuk yang mau stock request lainnya, teman-teman bisa request setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Instagram Story @kokocuan lagi dan juga di Telegram Group ya, free channel kita. Oke, sekali lagi last one, disclaimer on ya, baik lagi tidak ada ajakan membeli dan menjual, analis bisa saja subjektif dalam melakukan analisa saham. So, better kalian untuk riset dulu sebelum membeli saham dan juga gunakan money management yang baik dalam membeli saham. Oke, thank you teman-teman semuanya. See you in the next video guys. Bye bye.